don't know. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Time for Them to Come Home for Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru aja sampai di sebuah kota kecil dan tiba-tiba aja mengalami kecelakaan. Gara-gara kecelakaan tersebut, wanita ini jadi menderita amnesia yang membuatnya lupa namanya sendiri dan apa tujuannya berkunjung ke kota ini. Untungnya pihak kepolisian berhasil menemukan sebuah petunjuk dan berkat kebaikan dari seorang perawat ganteng, wanita ini akhirnya memutuskan untuk mencari keluarganya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Becca yang baru aja sampai di kota kecil bernama Covington. Pada malam itu, Becca sempat makan di sebuah restoran dan bertanya kepada pemilik restoran bernama Maisie di mana dia bisa menemukan penginapan di dekat sini. We can expect 12. Anything else? Setelah selesai membayar makanannya, Becca akhirnya pergi dari restoran tersebut dan gak sengaja meninggalkan potongan gambar dari suatu majalah. Becca pun lalu pergi menuju ke penginapan yang diberitahu oleh Maisie. Tapi di tengah perjalanan, dia tiba-tiba aja diserempet oleh sebuah mobil dan akhirnya nyemplung ke dalam sungai. Adegan film kemudian beralih ke sebuah klinik, di mana ada seorang perawat ganteng yang bernama Paul. Pada saat itu, Paul sedang membicarakan tentang liburan Natal bersama rekan kerjanya, tapi tiba-tiba datang seorang polisi bernama Crowley yang ternyata berhasil menolong Becca. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Becca mengalami cedera pada otaknya, dan di sisi lain pihak kepolisian juga kehilangan barang-barangnya yang hanyut terbawa arus sungai. Lalu ketika Paul akan pulang, dia sempat memutar sebuah pesan suara dari setahun yang lalu yang dikirimkan oleh kakaknya yang bernama Ben. Keesokan paginya saat Paul mengecek kondisi Becca, dia akhirnya baru tersadar dan terlihat sangat bingung. Di sana, Paul kemudian menjelaskan kalau Becca mengalami gegar otak ringan yang ternyata membuatnya kehilangan ingatan dan lupa sama namanya sendiri. I don't know. Ketika Becca sedang diperiksa, dokter menyarankan agar dia mulai bergerak seperti biasa, siapa tahu dia melihat barang-barang familiar yang bisa memulihkan ingatannya. Paul pun memberitahu kalau polisi sedang mengumpulkan informasi tentang Becca agar bisa mencari tahu tentang keluarganya dan meminta mereka untuk menjemputnya ke kota ini. Listen, for now, I think the best thing is... Adegan film kemudian beralih ke restoran milik Maisie, di mana ada seorang polisi yang menemukan petunjuk dari potongan majalah yang ditinggalkan oleh Becca. Hari itu juga, Crowley langsung menunjukkan potongan itu kepada Becca, karena mungkin aja Becca akan menuju ke kota bernama Charleston seperti yang terdapat di dalam gambar. Di balik potongan tersebut, mereka juga menemukan sebuah pesan dari seseorang bernama Mark yang meminta Becca agar datang ke festival pohon Natal. Sayangnya, Becca juga nggak bisa mengingat kenalannya yang bernama Mark, tapi Crowley berjanji akan mencoba cara lain, yaitu menghubungi panitia festival yang mungkin aja mengenal Becca. Beberapa waktu kemudian, Becca mencoba untuk memesan apa yang dia makan di cafe Maisie dengan harapan dia ingat apa yang ingin dia lakukan. Namun ternyata hal itu sama sekali nggak membantu ingatan Becca. Jadi dia hanya bisa berharap kalau suatu hari nanti keluarganya akan datang menjemputnya. Karena Becca nggak ingat sama namanya sendiri, orang-orang di sana memanggilnya dengan nama Jane, dan akhirnya dia terpaksa menginap di klinik selama berhari-hari. Paul dan Becca pun lalu sempat membahas tentang liburan Natal, tapi Paul terlihat ragu untuk pulang ke kampung halamannya dan berkumpul bersama keluarganya. Not as easy as it should be to get to the places that were needed. I think you should. You should go. Keesokan harinya,
Becca yang nggak betah menunggu di klinik itu kemudian memutuskan pergi ke kota Charleston untuk menemukan keluarganya. Tentu aja dokter dan polisi sempat melarang Becca akibat kondisi yang dia alami, tapi karena kebetulan Paul akan pulang ke kampung halamannya, dia bersedia untuk mengantar Becca sampai ke kota tujuan. You need to get home. So do I. Sebelum mereka berangkat dari klinik, Crowley sempat meminjamkan ponsel kepada Becca agar mereka bisa berkomunikasi dan berbagi informasi. Selain itu, para pegawai klinik juga ingin memberikan hadiah kepada Becca, yaitu berupa pakaian ganti dan sedikit uang yang bisa dia gunakan selama di perjalanan. Still nothing for tomorrow. Things all booked up. Di tengah perjalanan, Becca kemudian kembali melihat pesan dari Mark yang memintanya untuk datang ke kota Charleston. Awalnya, Paul sempat menebak kalau Mark ini adalah suami dari Becca, tapi Becca menyangkal ucapan tersebut karena pada saat itu dia nggak memakai cincin pernikahan. Ketika mereka lagi makan siang di pinggir jalan, Becca nggak sengaja menemukan sebuah kado yang ingin Paul berikan kepada kakaknya. Sebenarnya hadiah itu ingin Paul berikan dari Natal tahun kemarin, tapi sayangnya dia nggak bisa pulang ke kampung halaman tanpa memberitahu apa alasannya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Paul dan Becca akhirnya sampai di sebuah penginapan yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Barbara. Paul pun kemudian masuk ke kamar Becca, dan karena Becca lagi menonton film Natal favoritnya, dia akhirnya mengajak Paul untuk menonton bersama-sama. I guess she thinks it will make him happy. Sebelum beristirahat, Becca sempat mengecek hadiah yang diberikan oleh pegawai klinik, yaitu berupa pakaian baru dan anting-anting berbentuk salju. Namun ketika Becca ingin mencoba anting-anting tersebut, dia tiba-tiba aja teringat akan kejadian di masa lalu yang memperlihatkan kalau dia sedang menelpon seseorang. Keesokan paginya saat ingin sarapan, Becca kemudian bercerita kepada Paul kalau dia udah bisa mengingat sedikit kejadian di dalam hidupnya. Pada saat itu, Barbara ingin meminta bantuan mereka untuk menghias pohon Natalnya, dan karena Paul sempat menolak ajakan itu, Becca langsung membujuk Paul agar mau menolongnya. Let her decorate that whole Christmas tree by herself. Okay. Ketika mereka sedang menghias pohon, Becca lalu bercerita kalau dia mengalami amnesia dan akan pergi ke kota Charleston untuk menemukan keluarganya. Sebelum pulang, Barbara akhirnya memberikan hadiah berupa sebuah buku diari untuk menulis semua kegiatan Becca mulai hari ini yang mungkin aja bisa membantu memulihkan ingatannya. The strongest soldiers, the toughest battles. Sementara itu di tempat lain, Crowley kembali bertanya kepada Maisie apakah dia melihat ciri-ciri dari barang bawaan milik Becca. Di sana, Maisie mengatakan kalau dia hanya sempat mengamati koper milik Becca yang seingatnya berwarna ungu dan memiliki gantungan kunci berupa huruf atau inisial. Berdasarkan keterangan dari Maisie, Crowley langsung memberitahu info tersebut kepada Becca yang berharap kalau pihak kepolisian akan menemukan kopernya. Paul pun lalu mencoba untuk mencari penginapan lain di kota ini, tapi karena semua penginapan udah penuh, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak Becca menginap di rumah sepupunya. Just outside of Charlottesville, maybe an hour. Unless you'd rather we didn't. Singkat cerita, saat sampai di tempat tujuan, mereka kemudian bertemu dengan sepupu Paul bernama Jake dan istrinya yang bernama Katie. Pada saat itu, Katie langsung mengajak Becca untuk menyiapkan makan malam bagi mereka sambil membicarakan tentang anak keduanya yang akan lahir dalam 3 bulan ke depan. 3 more months. Can't come soon enough. I am ready for this. Are you sure I can't? Ketika mereka makan malam, Katie lalu berbicara tentang cita-cita dari suaminya yang dari dulu sebenarnya udah berencana untuk membuka sebuah restoran. Selain itu, Jack juga bercerita kalau dia ingin menamakan bayi mereka dengan nama Ben,
yang membuat Paul teringat akan kakaknya yang ternyata udah meninggal di bulan Januari tahun ini. Ben passed away last January. Di saat Becca menghampiri Paul kemudian bercerita kalau kakaknya meninggal akibat menderita kanker. Sebenarnya pihak keluarga udah mengetahui kalau Ben gak akan berumur panjang, dan pada waktu Ben meninggal, Paul ternyata gak bisa datang ke upacara pemakamannya. It's really hard to see him that way. Tepat di Natal tahun lalu, Ben dan istrinya sebenarnya mengundang Paul untuk merayakan Natal bersama, tapi Paul nggak bisa datang dengan alasan lagi sibuk bekerja. Tentu aja Paul merasa sangat bersedih karena dia nggak bisa bertemu dengan Ben, dan dari cerita itulah Becca mengetahui kenapa Paul masih menyimpan hadiah Natal bagi kakaknya. That I bought him last year and then Keesokan paginya, Jack kemudian meminta maaf kepada Paul karena mereka udah mengingatkannya pada kenangan buruk. Sebenarnya, Paul hanya merasa terkejut mendengar nama Ben akan dipakai oleh anak Jake, karena pada awalnya dia masih berusaha melupakan kenangannya bersama sang kakak. to just push the memories of him away, but Setelah memasukkan barang-barang ke dalam mobil, Paul dan Becca akhirnya berpamitan dengan Jake dan Kathy untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Charleston. Namun, Becca tiba-tiba aja mengingat suatu kejadian di masa lalunya, yang dimana dia lagi berbicara dengan seorang pria yang mencoba untuk membujuknya. Please don't do this. Di tengah perjalanan, Becca terus aja berpikir tentang ingatannya barusan dan sama sekali nggak menanggapi ucapan Paul. Paul pun kemudian mengajak Becca untuk mengunjungi sebuah festival, dan pada saat itulah Becca akhirnya bercerita tentang seorang pria yang ada di ingatannya. Maybe. Dalam ingatannya barusan, Becca mengira kalau dia telah menyakiti pria itu sampai bersedih dan berpikir kalau dia merupakan wanita yang berbuat buruk. Namun Paul nggak percaya sama ucapan itu, karena sejak mereka bertemu, Becca mampu memberikan respon positif pada orang-orang yang pernah ia temui. people, you've got Beberapa waktu kemudian, Paul memesan penginapan di kota asalnya dengan alasan dia masih ragu untuk bertemu dengan kakak iparnya yang bernama Marisa. Di sana, Paul bercerita kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal, dan dia juga merasa kalau Marisa marah kepadanya karena dari tahun kemarin Paul nggak pernah bertemu dengan Ben. Mercy was furious. I don't blame her. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, mobil Paul tiba-tiba aja nggak mau nyala, sehingga dia langsung menelpon pihak bengkel untuk mendereknya. Awalnya, montir di sana curiga kalau mobil ini mengalami kerusakan yang cukup parah, tapi karena Paul dan Becca sedang terburu-buru, montir itu akhirnya meminta waktu 1 jam untuk memperbaikinya. Worst case scenario? Well, if it's the alternator, you need to give me an hour. I can't promise anything, but I'll do the best I can. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, mereka berdua kemudian jalan-jalan di sekitar bengkel dan gak sengaja bertemu seekor anjing yang lagi tersesat. Di sisi lain, Crowley dan bawahannya akhirnya berhasil menemukan koper Becca yang berisi sebuah laptop dan satu sweater anak-anak yang mungkin aja akan diberikan kepada anak Becca sebagai hadiah Natal. Ketika mengantar anjing itu ke alamat yang sesuai dengan kalungnya, mereka lalu bertemu dengan pemiliknya bernama Eleanor yang ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. These are winter family Christmas croissants. Setelah itu, Paul kembali membahas soal rencana perjalanan mereka, tapi tiba-tiba aja Becca terbayang-bayang tentang masa lalunya dan akhirnya dia bisa mengingat namanya sendiri. Merry Christmas, Rebecca. Oh, Merry Christmas, Mark. My name is Rebecca. Rebecca, that's a good name, right? Di saat mereka sampai di bengkel, Becca kemudian mengatakan kalau pria yang ada di ingatannya itu adalah Mark. Di waktu yang sama, Becca mendapat telepon dari Crowley, dan karena Crowley memberitahu tentang isi kopernya, Becca merasa curiga kalau dia udah menjadi seorang ibu dari gadis kecil. Could I be a mom? Good news. You're all set. Replace the bed. Di tengah perjalanan, Becca lalu memberikan nasihat kepada Paul agar dia mau bertemu dengan Marisa dan meminta maaf karena nggak bisa datang ke acara pemakaman Ben.
Nggak lama kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di kota Charleston, yang dimana Paul langsung mengantar Becca ke festival pohon Natal untuk bertemu dengan keluarganya. Begitu Becca berjalan menuju ke pohon Natal, dia kemudian bertemu dengan Mark dan anak Mark yang bernama Casey. Kebetulan, Paul melihat kebersamaan mereka dari kejauhan, dan karena Becca udah bertemu dengan keluarganya, Paul akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Annie yang langsung marah-marah kepada Becca karena Becca nggak bisa dihubungi selama berhari-hari. Becca pun akhirnya terbayang-bayang tentang kejadian di masa lalu, di mana pada suatu malam dia berkunjung ke rumah Annie yang merupakan kakak kandungnya dan sekaligus istri dari Mark. Oh, it's so good to see you. Oh, you look great. Oh my God, you're Annie. Berhubung ingatannya udah pulih, Becca kemudian segera mencari keberadaan Paul yang tentu aja udah pergi dari tempat itu. Di sana, Becca mencoba untuk mengingat tentang masa lalunya, yang memberitahu Annie kalau dia resign dari perusahaan dan ingin menjadi seorang penulis yang bekerja sendiri. Annie yang khawatir pada kondisi keuangan adiknya, lalu melarang Becca bekerja di luar perusahaan, walaupun Becca punya tabungan untuk bertahan selama 6 bulan. Mereka berdua pun akhirnya saling ngotot dengan pendirian masing-masing, dan dari pertengkaran itulah, Becca memutuskan pergi ke kota Covington untuk menenangkan diri. Wait. Singkat cerita, saat mereka tiba di rumah, Becca kemudian bercerita tentang kecelakaan yang dia alami sampai menyebabkan amnesia. Pada saat itu, Becca akhirnya meminta maaf atas pertengkaran mereka, karena nggak seharusnya dia bersikap keras kepala kepada Annie dan pergi dari rumah kakaknya. Sementara itu di tempat lain, Paul akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Marissa dan ingin meminta maaf atas kesalahan yang udah dia buat. Paul pun merasa menyesal karena dia nggak ada saat Ben sedang membutuhkannya. Tapi untungnya Marissa bisa mengerti alasan Paul yang gak kuat melihat kakaknya menderita akibat kanker. Really sorry that I wasn't here for you when you needed. So proud of you, Paul. Sebelum Becca beristirahat, dia sempat melihat surat dari Paul yang ingin berterima kasih karena telah mendukungnya untuk bertemu dengan Marissa. Keesokan paginya, Paul kemudian datang ke makam kakaknya dan ingin mengucapkan kalimat perpisahan kepada Ben sambil memberikan hadiah Natal terakhir yang dia simpan selama 1 tahun. Ketika kembali ke penginapan, Paul tiba-tiba aja bertemu dengan Becca yang ternyata mengingat kalau Paul udah memesan penginapan ini dari kemarin. Di sana, Becca akhirnya mengatakan kalau kondisinya udah pulih total dan bercerita tentang pria bernama Mark yang sebenarnya adalah suami dari kakaknya yang bernama Annie. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Time for Them to Come Home for Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.